Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Triatmaja dan di sesi sharing kali ini kita akan belajar gimana sih cara menyambungkan, bentar ya, sharing dulu. Cara menyambungkan Laravel dengan aplikasi kita, dengan Sendit maksudnya. Maaf. Oke, jadi Sendit itu sendiri semacam payment gateway, pengumpul payment gateway lah. Kita lihat dulu Sendit. Nah, jadi itu misal kayak ada OVO, terus Dana, dan yang lain-lain itu dijadiin satu di dalam satu aplikasi. Jadi kita nggak perlu setup satu persatu, kita hanya perlu setup Senditnya dan kita sudah bisa memakai berbagai payment gateway. Ah, oke, kita lanjut aja. Nah, untuk materi kali ini saya sudah buatkan projectnya yang jadi kita akan buat uh, sederhana sih kayak produk terus kita beli gitu. Ini saya bagikan linknya. Nah, di sini ada dua branch yaitu master dan learning. Kalau yang master ini udah selesai, nah kita akan pakai yang learning. Jadi kita clone aja. Nah, kita clone aja pakai git clone terus copy yang tadi. Baik, kalau udah kita masuk ke projectnya. Namanya apa tadi? Nah, ini sharing. Lalu kita buka aja di VS Code. Nah, jadi untuk payment Sedit sendiri itu ada beberapa hal yang dibutuhkan. Jadi Sedit itu membutuhkan pertama ada external ID dan kedua amount. Nah, yang paling penting adalah kita siapkan external ID dan amount-nya. Jadi kita instalasi dulu composer update. Nah, di sini kita akan membuat controller saja. Nah, front end-nya sudah saya buatkan. Nah, nah, eh, ini kita salah brand, jadi cara ganti brand yaitu pakai git eh, check out terus nama brand tadi learning. Oke. Nah, di sini ini kosongan kontrolnya kita akan membuat controller saja. Nah, untuk logic sendiri sebenarnya baiknya itu pakai service ya, tidak langsung dimasukkan ke controller tapi karena kita cuma belajar jadi nggak apa-apa. Oke, sudah. Lalu kita install node-nya juga pakai yarn atau npm install. Selanjutnya kita lakukan setup env. Ini copy dulu. Oke, copy terus nah terus kita setup biasanya kalau aku setup saya ganti 8.000 terus kita setup database juga. Hmm, Nah, ini terus database-nya belajar Sendit. Nah, gini aja. Lalu kita bisa generate key Laravel, PHP artisan key generate. Nah, setelah itu kita bisa langsung melakukan migrasi. Artisan migrate.
Yes. Oke. Kita, nah, jangan lupa diisi juga karena udah saya sediakan untuk data produknya, jadi nggak perlu bikin sendiri. Terus kita jalankan PHP Artisan Search. Dan yang kedua ya dev. Oke. Nah, kita register dulu. User@user.com 23456 Jupan 23456 Jupan. Nah, di sini, nah, jadi kita akan melakukan simulasi di mana cara membeli produk ini. Nanti statusnya akan otomatis terganti. Ini belum bisa. Nah, ini cuma itu doang. Tapi belum bisa ini. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan? Pertama-tama yang kita lakukan adalah ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu create invoice dan callback. Tapi yang pertama-tama kita akan membuat create payment-nya dulu. Nah, kita cari dulu produknya by ID, tinggal eh, cari produk dengan produk. Jangan lupa diimport, langsung di tab aja. Kalau nggak mau susah, find ID. Oke, kalau sudah, kita akan cek apakah udah ada di database atau belum. Nah, ini tak coba table plus baru. Bentar, aduh, tutupan. Maaf, maaf. Oke, ini yang belajar Sendit. Nah, ini udah ada produknya. Terus yang paymentnya belum ada. Nah, jadi kita cek apakah linknya udah di generate atau belum. Di sini bisa kita lihat. Ini nutupi. Bentar, bentar. Ini cara nutupnya. Nah, nah, ini. Udah. Nah, di sini ada payment URL. Nah, jadi itu kita generate payment URL invoice lah. Kita generate invoice. Tapi kan nggak mungkin toh satu produk nanti invoice-nya dua. Jadi kita prevent dengan cara ngecek apakah sudah ada atau belum di sini. Kalau udah ada jangan dibuatkan lagi. Caranya memang kita buat aja if exist is product exist. Terus kita cari aja sama dengan payment where product ID-nya product ID sama dengan ID yang di ID ini. Kalau udah ada di sini jangan dibuatkan gitu. Terus where statusnya terus pending. Karena kalau expired boleh di-generate lagi. Pending. Terus ini exist pakai S. Eh, bla bla bla. Hah? Bentar, apa sih? Errornya. Hmm. Yaudah kita lanjut aja. Nah, selanjutnya kita buat external ID. External ID itu buat apa sih? Jadi kalau dilihat sendiri, ntar tak bukain dulu senditnya. Tuh, sendit dashboard. Sport. Nah, ini kita register nanti aja kita buat dulu ininya. Jadi ini external ID itu buat nanti berhubungan sama callback buat si senditnya ngubah data di database kita secara otomatis, misal dari pending ke paid gitu. Kita buat aja.
External ID dengan INV ini terserah, tapi aku suka ini dot biasanya time formatnya i date update formatnya IMD terus dikasih random dan nah ini aja. Dan ini kok error ya? Sebentar, tak buat ulang aja. Oh, sama jumlahnya 2 deh. Astaga. Nah, udah. Di situ kita create di ke dalam payment table mana sih? Nah, ini kita buat ke sini. Ini cek kita belum ngecek deh. If is product exists, maka return uh, response based on. Nah, ini statusnya error. Error dulu. Nah, ini. Oke, terus kita create ke payment table. Payment sama dengan payment create. Kita isikan product ID dan external ID. Lalu statusnya juga product ID sama dengan ID yang kita kirim dari front end. Terus statusnya kita langsung buat pending. Status pending. Lalu amountnya kita ambil dari sini yang udah ngapain tadi. Oke. Nah, terus selanjutnya kita buat parameter buat request ke API Sendit. Nah, kita params. Kalau untuk request ke Sendit yang paling penting adalah external ID dan amount. External ID sama dengan ini yang ini, lalu amount, lalu ada duration. Kalau mau ngisi duration, voice duration. Ini formatnya detik, 361 jam. Oke, setelah itu kita manggil yang ini create payment. This create apa tadi? Create invoice. Oh, create invoice. This create invoice. Lalu kita kirimkan params. Nah, di sini kita ubah dulu di create invoice. Nah, jadi kalau kita ingin ngehit API Sendit, kita perlu yang namanya key. Ini private key. Nah, caranya gimana? Pertama, kalian bisa register dulu untuk Sendit, nggak bayar. Dan ini kita akan dalam mode tes, jadi nanti untuk developer mudah. Lanjutnya, bisa langsung generate aja. Generate, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini. Terus ini bisa write dan read semua aja. Read, 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 read. Oke, ini kurang apa nih? Oh, namanya belajar Laravel Sendit. Oh, file. Nah, ini buat key.
Oke, kita salin aja terus kita masukkan ke dalam INV. Sini di bagian ini. Nah, tapi kalau gini aja kita nggak akan bisa. Jadi kita harus kasih titik dua di belakangnya. Kasih ini. Lalu ada extended callback token. Itu buat biar validasi callbacknya. Callback. Hmm. Oke. Nah, ini masukin aja. Kalau ini bisa langsung digunain. Selanjutnya kita set dulu, kita di encode dulu API key tadi ke base 64. Caranya API sendit key nah, dengan base 64, 64 di code, encode maksudnya, encode, encode, terus env. Nah, ini. Selanjutnya kita set headernya. Headers dengan konten, konten type sama dengan JSON slash JSON, JSON punya tiga. Oke, terus authorization-nya ini yang paling penting, authorization kasih basic. Nah, ini intinya kita request ke Sedit tes pakai TP. Nah, gini kita with headers pakai header ini terus kita post ke dalam URL ini. Selanjutnya kita return aja respon bodinya. Setelah itu kita tangkap di sini. Nah, payment, aduh, payment update, bentar, ini payment URL kita ambil ini kita send invoice ini aja, invoice. Nah, terus kita ambil dari ini invoice-nya, kita ambil invoice URL. Nah, oke, terus kita update juga status produknya. Nah, nih produknya dari init payment kita buat ke pending karena udah ada itunya, payment URL-nya, payment invoice. Nah, produk update. Nah, statusnya kita ubah jadi pending. Oke, habis itu kita bisa coba sih. Nah, bentar. Coba semoga bisa. Aduh, res, res. Nah, nah, ah, nah, ini payment udah ke ID. Oh, external ID dan have default value external ID. Mana tuh external ID? Pas membuat di. Oh, oh iya ya.
Ini kurang eksternal ID. Nah, ini gak ada amountnya sih sebenarnya. Oke, nah udah. Oke, invoice URL. Ah, eh, Bentar, ini salah apa tadi? Key invoice URL. Dan kita cek dulu ke GitHub aja langsung. Apa sih? Kenapa salah? Invoice URL apa sih yang benar? Bentar. Hmm, ada key invoice URL. Hmm, siapa yang bawa invoice URL? Ini tok. Bentar, kok. Hmm. Oh, kayak di sini ada yang salah di create payment ini deh. Create invoice ini. Coba kita DD aja. DD res. Nah, gini aja. Cek di network. Oke. Nah, kenapa? Kamu. Ini udah dapat. Terus dapat ini value. Isi datanya. Nah, hmm, bentar, gedein. Oh, Anautares. Kayaknya ini salah. Kita saya pakai key yang sebelah aja. Ntar tak bukain yang tadi. Ini kita pakai yang ini aja. Oke. Oke, kita migrate fresh aja lagi. Eh, biar bisa migrate fresh main sheet. Oke, kita login register aja lagi user user@add.com 6 Jupan tuh agam 6 Jupan. Oke, kita lihat lagi responsnya apakah bisa. Let's see. Kenapa kamu bro? Ini udah dapat. Oke, udah dapat. Tadi salah di token deh kayaknya. Oke, kita hapus aja ini ya, Mas. Oke, bismillah. Already have payment. Invoice URL apa sih, bro? Invoice URL apa salah itu ya? Nah, hmm, coba lagi. Hmm, hmm. Invalid API key. No API key detected. Nah,
Punya yang not detected pro. Ntar, ya ini. Oh iya, kayaknya headernya deh, bener-bener. Kayaknya headernya. Bentar, maaf, maaf. Oh iya, typo, astaga, astagfirullahaladzim. Oh, bentar, bentar. Kita au, autorization. Autorization. Nah, kayaknya gini bener. Bismillah. Aduh, bentar nih. Kita hapus aja semut dulu. Sebenarnya udah ada SDK sih, tapi lebih baik pakai ini aja. Soalnya SDK-nya kadang nggak stabil. Oke, oke. Loh, pilot apaan? Pilot. Oh, iki, DD. Oke, Bismillah. Bisa, yuk. Nih. Nah, udah pending karena di sini kalau dilihat udah ada URL-nya. Ini salah nih. Dilihat aja. Oke, terus produk. Nah, ini udah ada. Nah, kalau dicek di sini ada invoice. Nah, ini invoice yang dimaksud. Jadi tuh di Sedit sendiri ada beberapa metode pembayaran, tapi yang paling aku suka itu pakai invoice. Kenapa? Karena semua udah ada di sini. Jadi benar-benar kita nggak perlu mikirin harus pakai payment apa karena udah komplit nih. Pakai invoice namanya. Nah, kita coba. Kita belum bikin callback deh, lupa. Nah, callback tuh buat apa sih? Callback tuh buat jadi send it. Nah, kita lihat di dashboard send it. Semoga nggak login ulang. Bentar. Nah, udah. Nah, di sini ada callback. Nah, ini tadi siang udah coba aku. Nah, ini. Nah, jadi itu apa sih callback? Nah, callback tuh jadi kita kan ada status ini, ada payment status. Nah, gimana sih cara ngubah payment status ini secara otomatis? Nah, ada beberapa cara. Nah, cara pertama itu si aplikasi kita ngabarin Sendit. Oh, Sendit, ini gimana status gimana payment dengan external ID ini statusnya itu apa sih? Kita tuh ngabarin Sendit terus. Tiap 1 menit kita kabarin. Oh, Sendit, external ID ini statusnya apa? Nah, kalau misal kita ada 1 juta data, kita request terus ke Sendit kan eh, nanti berat. Nah, jadi kalau callback itu sebaliknya, Senditnya yang ngasih tahu kita, "Oi, aplikasi. Jadi external ID ini udah paid nih. Tak ubah boleh nggak?" Terus dia ngasih apa namanya yang tadi yang ini di callback token. Nah, oh cocok. Terus aplikasi kita ngecek, oh cocok nih. Terus bisa deh si Sendit ngubah otomatis gitu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi Sendit itu ngirim request post ke kita. Nah, ini ada ini tadi. Ini external ID. Nah, jadi kita cek dulu external ID-nya terus kita ubah sesuai dengan statusnya gitu. Nah, kita coba buat callback-nya sekarang. Callback. Nah, callback gampang aja kita find aja langsung sesuai dengan external ID. Jadi external ID itu punya buat itu, buat nge-find di aplikasi kita. Gitu. Oh, produk aja, payment aja, payment dengan payment where. Nah, ini sesuai di mana external ID-nya itu sama dengan ini. Kalau sama, terus kita cek dulu. Udah, Pak, nanti jangan-jangan ada orang yang iseng request ke aplikasi kita, tiba-tiba ngubah datanya sendiri gitu tanpa uh, callback tokennya. Nah, kita cek. Misalnya tuh, bentar, lihat dulu. Oh, gini. If request terus headernya terus x callback token itu tidak sama dengan gini gini env. Nah, gini kita return error. Wah, nggak cocok nih.
kamu jangan macam-macam dengan aplikasiku. Nah gitu. Terus kita cek juga payment. Terus kita cek apakah paymentnya itu eksis dan kita update statusnya. Caranya, ntar aku nyontek aja biar cepat. Oke, makasih udah dibuatin. Oke, jadi pertama kita cek if payment jika ada ininya ada, jika produk yang dimaksud itu ada, maka produk diupdate statusnya sesuai dengan request.status itu. Enggak. Kalau gini nanti frontend-nya bingung. Jadi kita ubah sedikit. Gini, if, nah gini, terus else, nah valid gini aja, atau expired lah. Oke. Nah, tapi ada satu masalah nih. Masalahnya, kan aplikasi kita ada di localhost. Gimana cara si Sendit bisa ngubungi localhost kita? Karena kita kan localhost. Nah, caranya kalau nggak mau kalau kita nggak mau apa namanya eh, nge-hosting aplikasi kita, kita pakai yang namanya tunneling. Yang paling terkenal itu yang saya kenal lah, ngrok. Nah, kita pakai ini, instalasinya gampang. Terus kita tunnel aja langsung. Caranya ngrok http terus masukin port ini yang localhost kita. Ini kan 8.000, kita masukin 8.000. 8.000. Oke. Nah, kita dari tadi nggak nyinggung si soalnya root. Nah, untuk root callback sendiri kita taruh di API ya. Nih, saya kasih nama callback. Oke, kita cek apakah aplikasinya jalan. Kayaknya nggak jalan. Keblok. Ya keblok. Harus pakai ini. Oke, tapi nggak penting langsung aja. Langsung aja kita set. Nah, cara setnya itu di sini di beranda langsung kita masuk ke ini. Nah, terus di sini di invoice. Nah, ini invoices terbayarkan. Double tak batin aja. Soalnya jelek nyala. Langsung aja. Nah, kita jangan lupa masukin endpointnya. Itu API/fallback. Nah, gini. Tes. Apakah bisa? Lama betul. Nah, ini gimana? Salam. Oh, typo kah? Hmm, typo kah? Nah, kita cek dulu. Hmm, lama betul. Tapi ini udah bener. Loh, mati. Lah, 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 lah. Apa coba? Nah, ini udah. Ini kayaknya ini benar. Oke, cek di sini. Tes. Nah, kalau ini udah sesuai dengan status di sini, nih di produk. Nah, kalau udah sesuai dengan ini, berarti sukses. Nah, kita tinggal langsung aja. Ini bayar ini, kita bayar. Kalau ini akun tes ya, jadi aman, nggak akan berkurang uang kita. Kita masukin nomor asal juga kita masuk. Kalau paymentnya, saya saranin OVO sih, biar nggak ke redirect. Biar cepat gitu kalau mau testing. Oke, kita pay now. Nah, kita lihat. Nah, 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 nah. Ya bro, ubah bro. Ya bro, berubah bro. Bentar, ini tak matiin aja. Lamaan soalnya. Reload ya. Kenapa lama? Nah, kok nggak berubah? Kita cek aja ke... Nah,
Kita cek masalahnya. Nah, kalau buat ngecek-ngecek masalah, kita bisa lihat ke callback. Nah, di sini kita bisa lihat itunya. Kenapa sih ini nggak mau? Nah, ini apa ini? Anjirok. Loh, mati lagi kah Anjiroknya? Oh iya deh, gara-gara itu deh, internetnya ganti deh. Iya, 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 iya. Jadi, gara-gara tadi. Ini sama deh. Ini sama, bro. Ini tulisannya error Ngrok. Nah, ini Ngrok. Ntar, tahu aja. Lagi callback di invoices. Coba tes lagi. Loh, ini sukses loh. What? Coba kita kirim ulang aja. Nih, di sini di callback. Kita kirim. Astagfirullahaladzim. Nah, kita kirim ulang callbacknya. Jadi kita bisa kirim ulang manual ya, nggak usah nunggu si mesinnya ngirim callback ke kita. Nah, di sini kita lihat yang error tadi. Kenapa sih ini? Ngrok. Mana? Mana? Hmm, ya bro. Ayo Ngrok. Nah, ini. Nah, kita lihat. Reload. Ah, kok belum berubah? What? Bentar, bentar. Belum berubah. Kenapa? Lihat dulu external ID-nya apakah ada di sini. Oh, ada loh, ada external ID-nya loh. Kok dia nggak mau berubah? Oh, udah paid. Lalu udah paid loh. Tapi front-nya belum berubah. Atau P-nya gede ya? Kayaknya P-nya gede deh. Yang front end. Bentar tak cek dulu. Index. Aja ini. Mana, 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 mana. Cek. Paid. Udah bener bro. Udah paid bro. Oh, kayaknya harus ngubah itu juga deh. Ah, harus ngubah produk deh. Lupa. Nah, nah, produknya juga. Nah, ini kan kita cuma update ini kan si payment. Nah, kita juga perlu update si produk karena si frontend kita berpaku pada produk ini bukan pada payment. Oke, terus nah, ini terus apa langsung aja ya kita ambil leadnya ya. Enggak sih, enggak usah. Nah, produk fine. Eh, payment produk ID. Bukan bro, bukan produk ID bro. External ID. Eksternal ID. Nah, oke. Kalau enggak gini aja deh. Where nah, eksternal nah, ah, ini sama dengan ini. Ini. Nah, terus kita update juga produk update. Nah, sip. Nah, sip. Oke, kita misal ini. Oke, oke. Terus berubah jadi detail. Terus kita bayar. Ini yang kulkas 2 pintu ya. Terus ini pakai OVO. Oke, OVO. Ini pay. Nah, kita reload reload. Ya, bro. Ya, bro. Film processing mulu. Ayolah, sama betul. Belum paid. Astagfirullahaladzim. Si pendingnya pakai error lagi sini. Kita lihat lagi di callback.
Buka Violet. Nah, Violet lagi. Kayaknya Jiroknya lagi deh. Ah, oh, salah ini deh. Salah, salah. Itu. Ntar. Diamond. Kita, eh, kita cari aja produk. Fine. Nah, gini aja deh. Oke, kita kirim ulang aja lagi. Nah, ini udah berubah jadi paid. Oke, jadi gitu. Paid. Nah, kita uji coba sekali lagi aja yang ini. Ntar, ini tak migrate fresh aja lagi deh. Dan migrate fresh admin sheet. Oke, kita register user add dot a 2K456 2K456. Oke, ini misal mau beli sandal. Oke, pay. Terus dia generate invoice. Nah, tadi ini. Nah, ini dia generate invoice. Caranya ngehit API ini terus dapetin data invoice, dapetin respon invoice yang dibuatkan oleh Sendit. Oke, nanti berubah jadi detail. Nah, ini terus kita bayar, bayar. Nah, nanti si Sendit ngasih tahu, "Oi, aplikasi, ini invoice ini udah tak bayar nih." Nah, dia langsung ngubah si front end kita otomatis. Jadi kita nggak perlu tuh ngubah, ngecek dulu, nggak perlu minta kayak orang top up diamond perlu ngasih bukti pembayaran, nggak perlu. Kalau ini langsung gitu. Nah, kita coba lagi yang kulkas yang rada mahal. Santai aja karena ini aku uji coba. Jadi mahal-mahal pun aman lah. Oke, reload. Nah, ini udah paid. Jadi gitu. Kayaknya udah itu semua deh. Jadi gimana, teman-teman? Bentar, kok hilang ya? Nah, ini udah. Nah, ini. Gimana? Apakah dapat dipahami atau ada yang mau ditanyain nih? Halo, Pak, udah paham atau terlalu cepat? Tes, tes. Oh, nih, bagian mana nih? Tak ulangin lagi. Nih, coba. Bagian mana? Tak jelasin ulang. Ngomong aja nggak apa-apa. Nanti saya jelasin. Nanti ada recordnya. Insya Allah ada. Kayaknya ada nih. Udah tak record. Aman-aman. Apa nih? Langsung aja tak contohin ulang lagi. Nggak apa. Biar yang lain siapa tahu juga mau tanya. Yang mana, Bang? Yang mana? Kak Chandra Hanain. Tahu nanti itu nonton record aja. Ini tadi Mas Logik ini. Ah, Logik ini. Iya, logiknya itu sama. Jadi logik payment gateway itu gitu. Kita buat kirim external ID, nanti dari sistem sananya ngirim callback. Nah, gitu. Masih belum paham yang callback. Nah, ya callback. Jadi gini, kalau callback, nah, callback ya. Ntar gue depan. Nah, jadi callback tuh gini. eh, Intinya tuh gimana sih cara ngubah status kita secara otomatis gitu.
Nah, kan ada cara manual tuh. Caranya gimana sih? Caranya gini, eh, aplikasi kita minta ke Senditnya. Jadi aplikasi kita yang minta ke Sendit. Lalu Bang Sendit, gimana nih? Transaksinya udah berhasil atau belum? Ngecek terus tiap menit. Nah, kalau ada 1 juta data, ngecek semua tiap menit kan berat kan di aplikasi kita kan. Nah, gimana logiknya dibalik? Si Sendit yang ngasih tahu kita, halo Bang aplikasi, ini nih ada pembayaran yang udah berhasil. Nih, terus dia, nih kita lihat di sini. Nah, dia ngasih tuh, nah di parameternya. Nah, jadi callback kan bisa menerima parameter kan. Nih, di sini. Nih, di sini. Menerima request lah. Nah, dia tuh ngirim namanya external ID. Buat apa sih? Ya ini, buat ini, nyari ini. Jadi kita di aplikasi kita tinggal kita olah aja. Kita cari di tabel payment yang external ID-nya tuh sama dengan yang dikirim Sendit. Nah, setelah itu kita ubah aja sesuai dengan status yang diberikan Sendit. Kalau paid ya kita ubah jadi paid. Kalau apa namanya? Expired ya kita ubah jadi expired gitu. Gitu. Jadi intinya itu gimana sih cara otomatis agar eh, status pembayaran kita tuh diganti otomatis gitu. Begitu. Gimana di sini? Itu yang nomor apa ya ini kah? Pas ngisi OVO tadi kah? Iya itu dummy sih. Datanya dummy. Jadi ngasal aja nggak apa-apa. Yang penting sesuai format nomor Indonesia. Sesuai format nomor sih. Ngasal juga nggak apa-apa. Aman. Yang saranku pakai OVO biar lebih gampang. Nggak ke redirect redirect. Yang lain kan kemarin aku coba ada yang ke redirect jadi itu rada lama. Gitu. Gimana nih? Apakah ada yang mau ditanya lagi? Apa callback tadi udah paham belum nih? Gimana Kakak Chandra? Atau masih kecepatan? Aduh, sorry ya kalau kecepatan lagi. Ini internetku apa? Emang gimana nih? Low tes tes aman. Oke. Gimana Kak Chandra? Udah paham atau kah belum? Tapi bener kan yang tadi yang ditanyain yang OVO tadi kan? Kak Dwi Wilson. Hmm, parameter yang harus di ini maksudnya. Enggak, jadi ini tuh yang ngirim tuh senditnya. Kita ya ini tuh yang ngirim senditnya bener-bener Jadit itu ngirim ini kita ya tinggal terima aja, terima datanya. Jadi ngirim ini terus kita terima gitu. Yang ini yang buatkan itu Sendit. Yang ini request pilot nih, yang buatkan itu Sendit. Kita tinggal tugas kita cuma menerima aja, menerima datanya aja gitu. Udah dibuatkan Sendit otomatis kok. Jadi santai aja. Kita nggak perlu ngotak-ngatik terlalu jauh. Nah ini, nah responnya itu kita yang buat responnya. Nah ini kita kan di aplikasi kita kan tadi ada nih, nih yang ini. Nah kalau responnya kita yang buat. Nah ini nih respon sukses. Nah kalau error, status error. Nah kita lihat di sini kalau error tadi, nah status error terus ada message-nya gitu. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Yang mudah nggak nih? Nah, ini coba-coba ya. Ah, mampir di GitHubku jangan lupa di start. Jangan lupa di start, di follow, boleh. Kalau custom invoice berarti baru ke send it ya. Nah, custom invoice gimana tuh? Hanya menerima itu pembayaran tertentu gitu kah? Misal cuma OVO, Dana, dan
Shopee Pay gitu kah? ID invoice-nya. Eh, Ntar, aduh ketutupan. Bentar, bentar. Hmm, ini ya, ini kah? Ini ya, ID invoice ini ya. Oh, nah external ID itu kita yang buat. Jadi jangan sampai saya edit yang buat nanti. Kalau saya edit yang buat nanti bingung dong. Jadi kalau external ID itu gini, kita yang buat dan kita yang nyimpen. Nah, jadi gini, pertama itu kita buat dulu. External ID itu yang pertama kali kita buat itu external ID terus disimpan di database kita. Jangan sampai yang buat itu si Sendit. Karena buat apa sih? Buat pengenal, tanda pengenal. Nanti kalau Sendit yang buat nanti dia nggak kenal dong. Kita dia pas nyari external ID kita nggak ada dong. Nah, jadi kita yang buat external ID-nya. Buatnya itu yang penting random aja sih, nggak harus pakai gini. Misal gini langsung gini juga boleh, ren. Nah, gini juga boleh. Misal terus gini, ini diganti juga nggak apa-apa. Ini nggak usah pakai ini pun juga nggak apa-apa. Tapi biar rapi aja sih. Misal nanti ada aplikasi, misal Tokopedia, Tokopedia. Nah, gini INV. Nah, biar rapi aja sih ini. Itu. Nah, ini kita random terus kita simpen di database. Nah, lalu baru kita kirimkan ke Sendit biar dia tuh kenal ke aplikasi kita gitu. Gimana? Apa sudah dipahami atau aku yang salah tangkap? Hmm. Halo, tes tes aman kah? Hmm. Bagian report, aduh reportnya nih pakai saya aja sih. Ya, kayaknya ada deh. Ini mana ya? Kalau report ya, aku kurang tahu sih gimana report pakai edit. Soalnya taunya ya cuma bagian codingnya aja. Gimana cara nyambungnya gitu. Hmm, ya ya kita bisa sih. Nanti mungkin ada sih bisa dilihat-lihat aja API doc-nya nih. API dot send it. Nih, bisa dilihat-lihat di sini. Nih, di sini. Oke. Ini apakah udah paham semua? Kalau udah, saat saya hentikan. Mana nih? Udah paham semua kah? Nanti bisa lihat rekamannya nanti saya upload di YouTube. Aman. Nanti tak kirim kemana ya? Ini dari mana aja nih? Dari grup apa aja nih? Ini biar tak share itu. Dari mana nih? Apa ke email? Atau ke grup apa? Laravel Indonesia atau uh, Coding Work itu dari Telegram ITHSI. Oh, uh, atau itu ya, ini aja hubungi teleku aja. Nanti tak kirim, nanti disebar ya, biar pada itu.
Bentar. Ke email. Ah, boleh sih ke email, tapi kalau biar gampang ya itu aja. Mana sih cara share akun? Hmm, nah, nih nickname Wiku Telegram. Anda 9896. Nah, kalau mau tanya-tanya atau minta link recordnya nanti tak kirim ke email terus ke grup juga. Nanti itu ya Mas, kirim ke grup ini ya IT HSI ya, biar pada belajar. Oke, gitu aja. Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyain bisa saya akhiri. Makasih banget yang udah datang. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Nah, gini aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.